Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Kang Pisman. Oh, Kang Pisman. Apa Iya. itu, Ibu? Boleh dijelasin, Bu? Kang Pisman ini adalah singkatan juga ya. Iya. Kang itu dari kurangi gitu ya. Kurangi, Pisnya pisahkan, pisahkan, mannya manfaatkan. manfaat. Karena semua orang tahu ya, ketika kita akan berbuat baik, pasti halangan itu terbentang luas gitu. Tapi itu tadi ya, seperti yang sudah saya bilang, bahwa tantangan itu bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk kita taklukkan. Taklukan, luar biasa sekali. Halo teman-teman semua, selamat datang di Starting Point Podcast Circular School Series bersama saya Adinda Mufida sebagai host di episode kali ini. Nah, seperti di episode-episode sebelumnya, Circular School Series selalu menghadirkan kepala sekolah inspiratif yang telah berdedikasi dalam menerapkan konsep ekonomi sirkular di sekolah masing-masing. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini datang jauh-jauh dari Bandung. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Rima Suryadi SPD selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 5 Bandung. Halo Ibu. Halo Mbak Adin. Selamat datang di Starting Point Podcast. Terima kasih sudah bisa menerima di sini. Kalau saya kan kebetulan udah kenal nih sama Ibu Rima. Mungkin penonton di rumah belum mengenal Bu Rima lebih jauh. Boleh nih Ibu diceritakan latar belakang Ibu kepada para penonton? Boleh, siap. Alhamdulillah hari ini kita bertemu ya Mbak ya. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Rima Suryadi. Hari ini berada di sini untuk bersama-sama menularkan inspirasi ya yang Iya, mungkin inspirasi. insya Allah bermanfaat untuk semua. Saya diamanahkan menjadi kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 5 Bandung oleh pimpinan daerah Muhammadiyah sejak tahun 2019. Wah, tahun 2019 itu berarti setahun sebelum pandemi ya, Betul Ibu? sekali. Berarti banyak sekali tantangan yang Ibu Rima hadapi ya. Bagaimana itu Ibu menghadapi tantangan yang Ibu hadapi? Iya, kita tidak menyangka ya waktu itu 2019, 1 tahun sebelum pandemi. Dan tahun berikutnya itu merupakan tantangan luar biasa. Tapi saya yakin tidak ada tantangan yang tidak bisa ditaklukkan Iya, gitu ya. betul. Dan alhamdulillah selama 2 tahun pandemi itu pembelajaran di Muhammadiyah 5 tetap berjalan Alhamdulillah. dengan mengikuti aturan yang berlaku waktu Oke. itu. Kita melaksanakan pembelajaran dengan sistem digital. Oke. Seperti itu. Alhamdulillah lancar ya Ibu pembelajaran secara daring dan digital itu ya Ibu. Alhamdulillah. Ya, meskipun memang kondisi Muhammadiyah 5 itu tidak sama dengan sekolah Muhammadiyah 5 yang lain di Kota Bandung. Oke, jadi teman-teman, setelah saya pelajari profil dari Ibu Rima, ada fakta menarik dari Ibu Rima, yaitu Ibu Rima ditunjuk oleh PDM menjadi Kepala Sekolah SMP 5 Muhammadiyah Bandung tanpa tes. Nah, berarti Ibu Rima ini sangat luar biasa sekali. Amin. Nah, Ibu Rima juga merupakan salah satu peserta dari program Indonesia Green Principle Award tahun 2022 batch kedua. Nah, program tersebut diselenggarakan oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM dan Jenitra Bumi Indonesia Education Consulting. Nah, sekarang saya pengen tanya nih Ibu, Ibu dapat informasi program IKPA ini dari mana, Ibu? Ya, awal mula saya mendapatkan info untuk mengikuti IKPA ini dari Ketua Forum Guru Muhammadiyah Jawa Barat, yaitu Bapak Iwan Kurniawan, MAG, yang memang beliau juga kepala sekolah di SD Oke. Muhammadiyah 7 Bandung. Dari situ ada beberapa kali kita mengadakan Zoom untuk mensosialisasikan kegiatan ini, dan saya rasa ini menarik sekali dan Oke. saya perlu mengikuti kegiatan ini untuk branding sekolah. Untuk branding Iya, sekolah. untuk branding sekolah karena saya memerlukan itu
salah satu tugas dari PDM adalah mengembangkan Sekolah Muhammadiyah 5. Oke. Baik, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu IKPA, IKPA adalah Indonesia Green Principle Award, sebuah pelatihan mengenai praktik ekonomi sirkular dan sebuah penghargaan untuk para kepala sekolah yang telah berdedikasi menerapkan ekonomi sirkular di sekolah masing-masing. Nah, sekarang saya pengen tanya nih ke Ibu Rima, apa saja sih yang Ibu dapatkan dari program IKPA yang Ibu ikuti? Banyak ya, Banyak. banyak sekali itu. Yang pertama ilmunya, Ilmu. kemudian silaturahim dengan para Silaturahim. kepala sekolah yang memang dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Yang paling inti itu tentang pembelajaran ekonomi sirkular ini, karena memang belum semua sekolah ya, belum Iya. semua sekolah bisa menerapkan ekonomi sirkular. Tapi dengan ilmu ekonomi sirkular yang diberikan di IKPA itu membuka pemahaman saya lebih banyak lagi bahwa ternyata ekonomi sirkular itu bukan hanya untuk masyarakat luas, tapi sekolah pun bisa melaksanakan itu. Iya, betul. Waktu itu kami dibimbing membuat action plan gitu Iya. ya, membuat rencana kita untuk sekolah apa gitu, dan itu memudahkan saya untuk melaksanakan praktek ekonomi sirkular ini di sekolah. Iya. Kebetulan emang mungkin ekonomi sirkular ini belum terlalu awam ya Ibu untuk di masyarakat. Betul. Iya. Betul. Nah, jadi buat teman-teman semua apabila ingin mengetahui informasi mengenai program IKPA selanjutnya, boleh sekali nih di-follow Instagram ikpa.idn dan @cwtsugm. Nah, di situ akan ada informasi terbaru mengenai program IKPA di tahun 2023 ini. Tadi Ibu Rima udah bercerita kalau Ibu mendapat banyak pelajaran nih dari program IKPA. Mungkin boleh sedikit diceritakan Ibu kondisi sekolah sebelum mengikuti IKPA dan setelah membawa perubahan ilmu dari IKPA itu seperti apa gitu. Iya, wah luar biasa ya, perubahannya itu terlihat sekali. Sebelum saya mengikuti IKPA, kondisi di sekolah memang terutama dalam perilaku ya, perilaku siswa dalam penanganan sampah. Oke. Kan ada kantin ya, meskipun Iya. kecil gitu ya, ada kantin dan itu makanan itu terbungkus plastik semua. Oke, jadi sampah Dan- plastik banyak sekali ya Ibu. Betul, sampah plastik banyak dan memang itu mungkin belum sadar betul mengenai sampah plastik ini, dan membuangnya itu meskipun ada tempat sampah tapi tetap saja masih ada yang di lantai dan di mana, Iya. terutama di kolong-kolong meja itu ya, seperti itu. Nah, ketika saya mengikuti IKPA ini ada beberapa hal yang menarik yang memang itu di sekolah harus diterapkan. Salah satunya pemilahan sampah. Oke. Mana sampah plastik dan mana sampah yang organik Iya. gitu ya. Berarti Nah, tong-tong sampah sudah beda ya Ibu Iya, antara betul. organik dan Iya, anorganik. sudah beda tapi ya tetap gitu ya, masih ada yang belum bisa menerapkan pemilahan sampah. Nah, dengan hasil dari IKPA ini saya lebih memantapkan diri untuk lebih tegas mungkin ya. Untuk lebih tegas memberitahukan ke anak-anak atau ke keluarga di SMP Muhammadiyah 5 gitu ya, di sekolah, bahwa pemilahan sampah ini memang betul-betul harus kita laksanakan. Nah, dari setelah IKPA kemudian saya sosialisasi dengan guru-guru, sosialisasi dengan siswa juga gitu, dengan orang tua. Jadi semua harus paham Iya, di sekolah betul. itu program seperti apa. Alhamdulillah dari bulan Juli waktu itu ya, Juli kita sosialisasi, Agustus, September, Oktober, November, Desember sudah terlaksana, dan sekarang itu sampah plastik di luar tempat sampah itu tidak ada. Masya Allah sekali. Alhamdulillah. Nah, berarti ketika Ibu melakukan sosialisasi itu bagaimana respon dari orang tua, ibu guru bapak ibu guru yang lain dan para siswa? Ya, dari guru terutama Iya. ya, dari guru saya mengajak bahwa ini bukan hanya tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab semua warga sekolah gitu. Dan ujung tombaknya itu ada di guru, karena mereka yang akan memberikan informasi ke anak-anak didiknya Iya, gitu. Nah, alhamdulillah pemahaman guru-guru memang tidak terlalu sulit ya. Nah, yang lebih sulit itu ke siswa. Oke. Iya, siswa mungkin sudah terbiasa membuang sampah di mana saja. Iya. Tetapi dengan berjalannya waktu selama hampir 3 bulan itu, 3 bulan kita terus memahamkan, ya alhamdulillah hasilnya sudah bisa terlihat lebih rapi gitu. Dan karena mereka dianjurkan juga sampah plastik yang mereka dapat itu kita buat eco brick.
Oke. Jadi mereka masukkan ke tempat air mineral yang mereka bawa juga gitu, atau hasil beli dari mana gitu. Dan jadi itu yang sudah dilaksanakan di sekolah gitu. Jadi emang untuk membawa perubahan besar di sekolah itu nggak cukup tidak mudah dan Betul. pasti membutuhkan waktu ya. Tapi dengan kesabaran itu pasti bisa terwujud ya Ibu. Insya Allah. Oke. Baik, dari penjelasan Ibu Rima sebelumnya, berarti salah satu program unggulan dari sekolah Ibu adalah pemilahan sampah organik dan anorganik. Nah, tadi Ibu juga sudah bercerita bahwa di program IKPA, Ibu juga diajak untuk membuat action plan. Nah, boleh diceritakan lagi Ibu program unggulan apa aja sih yang ada di SMP Muhammadiyah 5 Bandung? Iya, baik Mbak. Pemilahan sampah itu sebetulnya sudah sekolah laksanakan ya dari sebelum pandemi. Cuman memang terpotong pandemi, jadi memang sama sekali tidak terlaksana. Nah, program pemilahan sampah ini kalau di sekolah itu disebutnya program Kang Pisman. Oh, Kang Pisman. Apa Iya. itu, Ibu? Boleh dijelasin, Bu? Program Kang Pisman ini adalah singkatan juga ya. Iya. Kang itu dari kurangi gitu ya. Kurangi, Pisnya pisahkan, pisahkan, mannya manfaatkan. manfaatkan. Ya, terutama untuk sampah-sampah plastik gitu. Berarti kurangi, pisahkan, Pisahkan, manfaatkan. Iya. Oke, keren Nah, salah sekali. satu ya yang salah satunya dengan ekobrik tadi ya. Kita pisahkan sampah plastiknya dan kita manfaatkan untuk ekobrik. Dan ekobrik ini pun kita manfaatkan juga sebagian kita buat kerajinan anak-anak Iya. gitu yang sudah terbuat dan sudah ada di sekolah itu. Mereka buat meja dan kursi sebagai tempat duduk mereka Oke. ketika istirahat. Berarti ditaruh di taman-taman, kantin gitu ya, Ibu? Atau Iya, gimana? di lorong. Oh, di Karena lorong. kita ada tingkat 3 gitu ya. Iya. Jadi di lorong, setiap lorong tuh sudah ada. Heeh. Nah, selanjutnya juga hasil dari ekobrik ini kita manfaatkan juga untuk ikut lomba. Oh, wah, Iya. lomba apa itu, Ibu? Lomba Hizbul Waton Kota Hizbul Bandung Waton, iya. waktu itu Oktober 2022 ada lomba membuat gapura. Buat gapura. Iya, gapura tenda gitu ya. Ah. Nah, anak-anak itu berinisiatif, udah kita pakai ekobrik aja katanya Oh, gitu. Dan mereka sendiri yang Iya. membuatnya, Heeh. sampai latihan di sekolah gitu. Berarti anak-anak antusias sekali ya, Ibu? Betul, antusias sekali. Latihan dulu di sekolah dan akhirnya ketika pas campingnya mereka buat itu semua, alhamdulillah dapat juara, Mbak. Wah, luar biasa sekali. Mungkin karena emang berbeda dari yang lain ya, Ibu. Betul, itu seperti Keren itu. sekali, teman-teman. Iya. Nah, ada lagi Bu program unggulan yang sudah berjalan di SMP Muhammadiyah 5 Bandung ini? Ada, Iya, ada. boleh. Ya selain Kang Pisman tadi gitu ya, ada lagi satu yaitu Bank Sampah. Bank Sampah. Ya, Bank Sampah Mulia. Singkatan lagi nih, Singkatan Mbak, itu. Mulia ya. Mulia itu ada dua pengertiannya. Yang pertama itu Muhammadiyah 5 Antapani. Muhammadiyah Iya, 5 Antapani. yang keduanya itu moto sekolah. Apa itu, Ibu? M-nya itu maju, U-nya unggul, Unggul, L-nya literat, literat, I-nya islami, iya, dan A-nya amanah. amanah. Iya, itu mungkin ya yang program di sekolah. Yang pertama itu Kang Pisman, yang keduanya itu Bank Sampah Mulia. Kenapa ini ada dua? Karena ini menurut saya ini satu paket. Ketika sampah sudah terkumpul di sekolah kan otomatis itu kita mencari solusi Iya. akan dikemanakan. Iya, betul, Nah, betul. yang saya kerjakan itu dengan tim bisa dipakai untuk kerajinan anak-anak. Iya. Dan yang keduanya itu kita bisa jual. Wah, Iya, jualnya itu yaitu ke bank sampah. iya, karena ekonomi sirkular ada akhir-akhirnya harus mendapatkan keuntungan ya Ibu dari Betul. program-program yang sudah berjalan ya Ibu. Betul. Nah, ini yang kedua ini yang memang untuk ekonomi sirkularnya gitu ya. Sudah 2 kali kita melakukan penjualan sampah ini, sampah plastik terutama ke bank sampah, dan kita bekerja sama Mbak dengan bank sampah induk di Kota Bandung. Gitu. Oke. Iya, seperti itu. Kalau boleh tahu berapa Ibu keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan dari penjualan sampah itu? Iya, Kak, baru 2 kali kita mengadakan penjualan, jadi
terkumpul sampai Februari kemarin, minggu kedua kemarin itu sekitar ada belum banyak sih Mbak ya, nggak apa-apa Ibu. baru 247.000. Iya, itu udah Gitu. luar biasa sekali ya teman-teman. Dari penjualan sampah, daripada Iya. sampah tidak terkelola, terbuang begitu Betul. saja, lebih baik mendapatkan keuntungan seperti itu. Iya. Ya, jadi tadi dari program Kang Pisman, Ibu Rima sudah bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Kota Bandung. Nah, kira-kira Ibu bekerja sama dengan pihak mana lagi? Iya, banyak ya pihak-pihak yang memang saya ajak kerjasama. Selain dengan Bank Sampah Induk juga saya bersosialisasi dengan warga sekitar. Oke, Ya, wow. saya hubungi ketua RT, Iya. kemudian ketua PKK-nya gitu, karena ini berhubungan dengan masyarakat. Gitu. Betul sekali. Dan alhamdulillah respon mereka baik ya, bagus sekali dan mendukung program yang ada di sekolah. Karena nanti ke depan bukan hanya sekolah nanti yang akan membahas tentang sampah plastik ini, tapi juga warga sekitar. Iya, Kalau betul. mereka mempunyai sampah-sampah yang ada di rumah, mereka bisa menyerahkannya ke sekolah gitu. Kalau mereka juga tidak ada waktu untuk menyerahkan ke sekolah, nanti anak-anak yang akan datang ke rumah-rumah mereka untuk gitu. mengambil sampah. Iya. Dan itu sudah disetujui oleh ketua RT. Nah, selain itu juga dengan kelurahan. Kelurahan kebetulan kita di Antapani Kidul, dan saya sudah melakukan perbincangan awal dengan ketua Ekbang di kelurahan, dan beliau juga mendukung kegiatan bank sampah ini dan terutama pemilihan sampahnya. Oke. Kemudian alhamdulillah Ibu Camat juga mendukung. Alhamdulillah. Ya, sudah datang ke sekolah Ibu Iya. Camat dan melihat perkembangan ekonomi sirkular, dan beliau juga mendukung dengan sangat luar biasa. Mensupport dan malah meminta saya sekolah untuk membuat proposal. Oh, Membuat proposal apa itu, Ibu? Bantuan bisa untuk tempat sampahnya ataupun untuk hal lain lah gitu ya, dengan rekomendasi dari Ibu Camat Antapani. Iya, jadi kalau membicarakan soal pengelolaan sampah, memang tidak bisa hanya melibatkan satu pihak ya Ibu. Betul. Jadi harus melibatkan banyak pihak, termasuk dari pemerintah, dari warga sekitar, dan sekolah ya Ibu. Iya. Oke, jadi dari program-program dan kegiatan yang udah Ibu laksanakan nih, apa aja nih Ibu tantangan yang Ibu hadapi? Apakah banyak nih atau ternyata gampang nih, nggak ada tantangan gitu? Aduh, tantangannya banyak ya. Banyak Mbak. ya ternyata Ibu. Karena semua orang tahu ya, ketika kita akan berbuat baik, pasti halangan itu terbentang luas gitu. Tapi itu tadi ya, seperti yang sudah saya bilang, bahwa tantangan itu bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk kita taklukkan. Luar biasa sekali. Begitu. Jadi ya saya bekerja dengan tim juga ya, kita membuat solusi dari tantangan yang dihadapi. Salah satunya itu dari pihak guru ya. Iya. Belum semua guru gitu ya, belum semua guru yang ada di sekolah itu mendukung. Malah ngapain Bu Rima ngumpul-ngumpul sampah di sekolah katanya gitu. Ya saya jawab aja, ini program kita loh, bukan hanya untuk sekolah, tapi ini penyelamat dunia. Iya, demi kebaikan bersama juga Betul, Ibu. demi kebaikan kita bersama juga, itu dari gurunya seperti itu. Ketika guru juga kan sama, mereka memilah sampah plastik dan dimasukkan ke botol. Mereka juga membuat ecobrick. Dan ada guru yang tidak melaksanakan itu, tetapi saya lebih fokus kepada guru-guru yang memang mendukung. Mendukung. Gitu. Alhamdulillah. Dan sekarang juga hanya tinggal beberapa orang lah. Gitu. Dan saya yakin insya Allah semua nanti akan mengikuti mendukung. juga ya Ibu. Semoga ya Ibu. Iya, amin. Dan yang kedua itu dari siswa ya. Iya. Siswa itu dari 162 siswa gitu ya, dari catatan tim memang ada beberapa yang tidak mengumpulkan gitu. Oke, ada yang bandel gitu ya Ibu. Gitu. Ada yang pinter mungkin ya, mereka Pinter. jadi tidak mau memberikan sampahnya ke sekolah gitu. Karena kita itu tercatat. Tercatat Mbak, yang mengumpulkan ecobrick itu setiap 1 minggu sekali itu tercatat. Oke. Jadi kita tahu siapa saja yang mengumpulkan dan siapa yang belum mengumpulkan. Jadi saya tidak bilang tidak ya, tapi belum mengumpulkan. Iya. Jadi emang diwajibkan atau gimana? Dianjurkan. Karena ini program sekolah, jadi semua stakeholder di sekolah ya harus ikut mewujudkan ini semua. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi berarti anjuran untuk membuat ecobrick itu tidak hanya untuk siswa saja, tapi untuk guru dan seluruh warga sekolah ya Ibu. Oke, luar biasa sekali.
Ada lagi Ibu terkait tantangan yang Ibu hadapi? Oh iya, Dari ada guru, lagi. siswa, lalu apa aja? Apa lagi Dari nih, Ibu? ini, dari penjaga sekolah. Oh, penjaga Iya, sekolah. kan Iya. penjaga sekolah itu yang bertugas di lapangan ya, yang selama ini menjual sampah ke para pemulung Iya. gitu ya. Nah, dengan adanya program sirkular ini ada beberapa hal yang mereka mungkin terkurangi gitu ya. Oh iya. Tapi hal itu juga alhamdulillah bisa kita atasi. Jadi penjaga sekolah juga tidak kehilangan sampahnya. Dan sekolah juga mendapatkan sampahnya gitu yang memang digunakan untuk pembelajaran ke anak-anak gitu. Jadi itu saya memberikan pemahaman kepada penjaga sekolah bahwa ini program sekolahnya dan tugas Bapak tetap tidak terganggu Tidak gitu. terganggu. Justru menjadikan pembelajaran juga buat beliau untuk memisahkan sampahnya sebelum disampaikan ke pemulung. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi alhamdulillah tantangan-tantangan yang Ibu Rima hadapi ini secara keseluruhan tertaklukkan gitu ya Ibu. Insya Allah. Insya Allah. Nah, semoga untuk tantangan-tantangan ke depan tetap bisa teratasi dengan baik ya Ibu. Dari Ibu Rima kira-kira ada nggak Ibu pesan untuk para kepala sekolah yang belum menerapkan ekonomi sirkular di sekolahnya? Ya, pasti ya. Pasti karena program ekonomi sirkular ini sudah berjalan di sekolah saya, maka saya ingin berbagi dengan para kepala sekolah yang lain karena bagi saya program ekonomi sirkular ini tidak membutuhkan biaya yang bagaimana. Saya aja di sekolah yang memang dana belum maksimal, tapi bisa terlaksana dengan baik. Karena apa? Karena ini berasal dari sampah. Iya. Sampah itu gratis. Iya, bahkan Dan bisa menghasilkan keuntungan ya Ibu. betul, dan bisa menghasilkan keuntungan, dan itu sudah saya terapkan gitu ya. Jadi kepada para kepala sekolah, yuk sama-sama kita melaksanakan program ekonomi sirkular ini karena ini adalah satu solusi, salah satunya untuk penanganan sampah, yang keduanya untuk branding sekolah. Iya, betul. Jadi kita mempunyai satu unggulan di sekolah kita dan itu bisa menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kita. Seperti Oke, luar biasa sekali pesan dari Ibu Rima untuk para kepala sekolah yang belum menerapkan ekonomi sirkular, segera mengikuti menerapkan ekonomi sirkular. Dan kalau ingin mengikuti pelatihan IKPA bisa di-follow sekali lagi @ikpa.idn dan @cwtsugm. Oke, nggak terasa nih teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Nah, untuk menutup episode kali ini, saya pengen tanya nih ke Ibu Rima. Ya. Ekonomi sirkular itu apa sih Ibu? Karena mungkin teman-teman di rumah belum tahu, karena mungkin ekonomi sirkular belum awam gitu Ibu. Iya. Boleh dijelaskan ini Ibu? Iya, seperti kita ketahui ya, kalau ekonomi dalam pengertian biasa itu ya, tindakan ekonomi dalam pengertian biasa itu kita beli, kemudian kita pakai, kita habiskan kegunaannya, dan baru kita ada residunya ya, dan terbuang gitu. Terbuang begitu saja. Begitu saja. Nah, kalau ekonomi sirkular yang saya pahami itu kita membeli sesuatu, kemudian kita pakai, kita gunakan gitu ya. Dan sampah yang dihasilkannya itu tidak kita buang, bisa kita manfaatkan. Betul. Dengan program Kang Pisman tadi ya. Betul. Nah, sampah-sampah ini kita gunakan kembali atau kita bisa daur ulang. Iya, 5R ya kalau sekarang. 5R. Nah, itu dan hasilnya dari apa yang sampah yang sudah kita olah itu bisa kita pakai kembali atau kita bisa jual. Betul. Nah, di sini intinya. Nah, itu. Sampah yang asalnya terbuang tapi kita bisa jual dan bisa mendapatkan uang kembali. Betul sekali. Gitu. Dan uang ini otomatis kita bisa belikan lagi kebutuhan kita, kemudian kita pakai lagi dan hasilnya ya kita daur ulang lagi, kita jual lagi. Dan itu bisa mendapatkan keuntungan buat sekolah ya, karena saya ada di lingkungan sekolah. Itu bisa dipakai untuk keperluan sekolah yang lainnya. Selain sekolah kita itu minim sampah. Nah, sekarang sampah plastik sudah bersih dan ada hasilnya. Ada gitu hasilnya. Ya. Kita dapat keuntungan dari sampah ini. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Ibu buat Sama-sama. penjelasannya. Jadi lingkungan bersih dan dapat cuan. Gitu ya Ibu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti perkembangan dari SMP Muhammadiyah 5 Bandung, boleh diikuti di media sosialnya? Iya. Ada Instagram sekolah. Iya, teman-teman semua bisa melihat perkembangan program ekonomi sirkular di sekolah Muhammadiyah 5 ini melalui IG-nya SMP Muhammadiyah 5 Bandung _. Kemudian di YouTube juga ada
namanya sama, SMP Muhammadiyah 5 Bandung. Dan juga satu lagi Facebook juga ada, SMP Muhammadiyah 5 Bandung. Websitenya juga ada, smpmuhammadiyah5bandung.sch.id. Oke, penjelasan dari Ibu Rima tadi sekaligus menjadi penutup di episode kali ini. Nah, saya mewakili kru podcast yang bertugas ingin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton hingga akhir. Akhir kata, saya Adinda Mufida beserta narasumber kita hari ini Rima Suryadi. pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.